Selamat datang di WHP File. Kali ini kita akan membahas tentang Paskah Yahudi, bayangan tentang kedatangan Kristus, sebuah sharing. Tentang Hari Raya Yahudi, umat Israel merayakan hari raya untuk memperingati peristiwa yang mereka alami. Keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan sendiri yang memerintahkan perayaan ini. Melalui Nabi Musa, ada 7 hari raya yang dirayakan setiap tahun, yaitu Hari Raya 1. Paskah, atau Pesah atau Passover. 2. Roti tidak beragi, atau Hag Hamassot atau Unleavened Bread. 3. Buah sulung, atau Esfirat Haoner atau First Fruits. 4. Pentakosta, atau Savot atau Pentekos. 5. Trompet, atau Rosh Hasanah atau Trumpets. 6. Perdamaian, atau Yom Kippur atau The Day of Atonement. Dan 7. Pondok daun, atau Sukkot atau Tabernacles. Hari raya lain seperti Purim dan Hanukkah, datangnya belakangan. Hari Raya Paskah dirayakan untuk memperingati peristiwa umat Israel selamat dari tulah kematian anak sulung yang menimpa Mesir. Disebutkan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu, atau Passover atau Pesah atau Paskah, dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu." Hari Raya Roti Tidak Beragi dirayakan bersamaan dengan Hari Raya Paskah. Disebutkan, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya dan pada hari ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan." Umat Israel dalam suasana tergesa-gesa keluar dari Mesir sehingga tidak sempat menggunakan ragi bagi adonan roti mereka. Yesus menghadiri Paskah Yahudi di Yerusalem. Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki keledai. Di Yerusalem, umat Yahudi yang akan merayakan Paskah menyongsong kedatangannya dengan daun-daun palem. Semakin banyak orang Yahudi takjub kepada Yesus, sementara para imam dan ahli Taurat membencinya. Dalam kitab Matius disebutkan, Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Di Yerusalem, Yesus mengadakan makan Paskah pada malam hari bersama murid-muridnya. Hari Raya Yahudi adalah bayangan kedatangan Kristus. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose, "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus." Hari raya yang dimaksud dalam kitab Kolose ini adalah hari raya umat Yahudi, termasuk hari raya Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi, yang merupakan bayangan tentang Kristus. Hari Raya Paskah, bayangan dan wujudnya. Bayangan, darah anak domba yang menyelamatkan umat Israel dari kematian dan perbudakan di Mesir. Disebutkan, anak dombamu itu harus tidak bercela. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Wujudnya, darah Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang menyelamatkan umat manusia dari kematian dan perbudakan oleh dosa. Disebutkan, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, sebab Anak Domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Hari Raya Roti Tidak Beragi, bayangan dan wujudnya. Bayangan, roti tidak beragi sumber makanan umat Israel keluar dari Mesir. Disebutkan, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Wujudnya, roti tidak beragi simbol dari Yesus Kristus yang tidak berdosa. Bersama Yesus, umat percaya hidup dalam kebenaran. Ragi dalam kitab suci lambang dosa. Disebutkan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Disebutkan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Anak Domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta,
bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nubuatan tergenapi. Bayangan atau nubuatan akan kedatangan Yesus Kristus telah tergenapi. Yesus sendiri yang menyebutkannya ketika bertemu dengan para muridnya saat kebangkitannya. Inilah perkataanku, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Perayaan Paskah umat Yahudi, dirayakan mulai hari ke-14 bulan Nisan, bulan pertama kalender Yahudi, dirayakan selama 8 hari, bersamaan dengan perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kalender Yahudi mengikuti terbit dan terbenamnya bulan. Sistem lunar, berbeda dengan kalender umum. Pada tahun 2022 ini, hari ke-14 bulan Nisan jatuh pada tanggal 15 April tahun 2022. Umat Yahudi merayakannya untuk memperingati terbebasnya leluhur mereka dari perbudakan di Mesir. Ritual perayaan Paskah mengacu pada kitab Taurat Musa. Perayaan Paskah Yahudi Mesianik. Yahudi Mesianik atau Messianic Jews adalah orang Yahudi yang menerima Yesus atau Yeshua sebagai juru selamat. Mereka beribadah setiap hari Sabtu di sinagog. Mereka menyebut pendetanya Rabi. Mereka kembali mendekatkan pengajarannya ke akar keyahudian. Mereka merayakan Hari Raya Paskah sama waktunya dengan orang Yahudi umumnya, yaitu mulai hari ke-14 bulan Nisan. Narasi perayaan berbeda dengan Yahudi lainnya. Ketika meminum anggur, mereka menyebutnya sebagai simbol darah Yesus Kristus. Sewaktu memakan roti tidak beragi mereka menyebutnya sebagai simbol tubuh Yesus Kristus. Perayaan Paskah umat Kristiani. Umat Kristiani merayakan Paskah pada hari Minggu untuk memperingati kebangkitan Kristus. Tahun 2022 ini jatuh pada hari Minggu, tanggal 17 April tahun 2022. Ada disebutkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Perayaan Paskah pada hari Minggu resminya dimulai sejak Konsili Nisi tahun 325 Masehi, masa Konstantin sebagai Kaisar Romawi Kristen yang pertama. Perayaan Paskah ini serangkaian dengan perayaan Jumat Agung, memperingati kematian Kristus di kayu salib. Selamat merayakan Hari Raya Paskah. Sumber penulisan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP file berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.